Nabi SAW mengatakan di dalam hadis. Hadis ini hadis sahih tentunya, sudah disebutkan dari awal, riwayatkan Imam Bukhari, Muslim, ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah? Qala asyirku billah was-sihr wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklur riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawmaz zahf wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Jauhilah diri kalian, jauhkan diri kalian dari dosa yang bisa membinasakan kalian. 7 dosa yang mematikan, yang membinasakan. Di sini kata makna ulama hadis maksudnya mubiqat, jamak daripada mubiq yang berarti mematikan, membinasakan, memusingkan, menyusahkan, mendatangkan beragam macam cobaan. Para sahabat berkata, apa itu ya Rasulullah? Dosa yang membinasakan tadi itu. Beliau mengatakan yang pertama syirik kepada Allah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, mempartisipasikan Allah dengan makhluknya, berdoa di kuburan, minta tolong pada patung, menyembelih kepada selain Allah, syirik. Dan ini sudah kita jelaskan di dosa besar pertama, ada syirik besar, ada syirik kecil ya. Yang kedua sihir, dan sudah kita jelaskan juga panjang lebar di dosa besar kita yang ketiga setelah membunuh, setelah syirik membunuh, kita jelaskan sihir. Itu juga adalah bagian daripada dosa besar. Kalau dia hanya datang bertanya iseng kepada dukun, tidak diterima sholatnya 40 hari, dosa besar. Tapi kalau dia percaya, kufur. Nabi SAW mengatakan siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun bertanya, tidak percaya, tidak diterima sholatnya 40 hari. Dan siapa yang datang kepada dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya padanya dan percaya, dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Ini kalau orang yang datang kepada dukun. Kalau dukunnya sendiri, ulama membagi, merincikan hukumnya. Kalau kedapatan dia sedang praktek sihir, hukumnya dipenggal. Sabda Nabi SAW, haddus sahir darbatun bis-sayf. Hukuman penyihir yang sedang praktek, penggal lehernya. Gak ada ceritanya. Saya mau tobat, gak ada ceritanya mau tobat. Kalau kedapatan praktek, dipenggal. Tobatnya dia urusan dengan Allah SWT. Tapi kalau dia tobat sebelum kedapatan, diterima tobatnya. Gak ada masalah. Dia pernah dukun, kemudian dia tobat sekarang lain. Kemudian yang ketiga adalah membunuh jiwa yang telah Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Ini juga sudah saya jelaskan di poin yang kedua. Kalau orang diserang tiba-tiba oleh penjahat, lalu dia bela dirinya, dia melawan sampai penjahat itu terbunuh, dia tidak berdosa. Atau seseorang membunuh ditangkap oleh pemerintah muslim, kemudian dia dihukum, dikisos, dipenggal kepalanya, ini tidak masalah. Tapi tidak boleh membunuh tanpa alasan yang dibolehkan secara syar'i. Kemudian yang keempat, setelah syirik, setelah sihir, setelah membunuh jiwa adalah memakan riba. Ini jadi saksi bahasan kita, masuk dalam 7 dosa yang membinasakan. Selanjutnya yang kelima adalah memakan harta anak yatim. Ini akan kita bahas di dosa besar yang ke-8 insyaAllah. Kita akan panjang lebar menjelaskan siapa itu yatim dan bagaimana pola-pola orang yang memakan harta anak yatim. Yang keenam, melarikan diri dari medan pertempuran. Seorang muslim, nanti kan kita pelajari ini, seorang muslim tidak pernah kenal namanya sifat pengecut, gak ada pengecut. Orang muslim kalau membela kebenaran, apalagi membela agama Allah, biar dia sendiri melawan 10.000 tidak akan lari. Gak ada kata-kata lari. Subhanallah, di salah satu peperangan pernah kaum muslimin terdesak. Lalu kemudian pasukan itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Karena melihat pasukan terdesak, maka Khalid bin Walid segera mengatur strategi perang, diubah strateginya, dibagilah pasukan yang tersisa menjadi 100 orang, keluar dari kancah peperangan dari jauh, mengambil pelapa-pelapa kurma lalu menyeretnya di padang pasir sehingga debu berterbangan. Jadi musuh akhirnya melihat pasukan muslimin terus datang bantuannya. Padahal ini per 100 orang kembali, dan ini dari pasukan itu saja. Sampai akhirnya musuh mulai mundur. Begitu mereka mundur, begitu musuh mundur, Khalid bin Walid juga menarik pasukannya. Tapi berita di Madinah sampai kalau pasukan muslimin lari dari kancah peperangan. Tahu apa yang terjadi teman-teman sekalian? Anak-anak kecilnya masyarakat Madinah umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, di bawah 10 tahun kumpul semuanya di pintu gerbang Madinah sambil pegang batu. Waktu pasukan Khalid bin Walid datang, mereka melempari, mengatakan kalian pengecut, lari dari kancah peperangan. Dilemparin batu sama anak kecil karena fahamnya hukum pada saat itu tidak boleh lari dari kancah peperangan. Padahal mereka bukan lari dari kancah peperangan, ini strategi perang, kan gitu.
Mereka musuh sudah mundur, berarti dimenangkan oleh kaum muslimin. Lalu mereka segera pulang. Tapi anak-anak kecil melempari mereka dengan batu. Tidak boleh lari dari kancah peperangan. Orang muslim kalau masuk di kancah peperangan hanya tahu mati syahid atau menang. Target pertama, mati dulu. Makanya beda pasukan muslimin dengan pasukan kafir. Karena masuk kancah peperangan yang paling pertama dicari kematian. Ya. Kemudian yang terakhir adalah yang ketujuh, menuduh wanita-wanita mukminah yang terpelihara oleh Allah tetapi lengah dari perbuatan yang membuatnya tertuduh berbuat zina. Ini akan ada bahasan juga, dan puncaknya adalah kisah Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin yang telah dituduh oleh Ubay Abdullah bin Abi Salul, pimpinan orang munafikin, berzina dengan Safwan. Dan akan ada cerita berhubungan dengan masalah itu insyaallah.